Jadi administrasi pembangunan ini kita bisa mempelajarinya dari dua sisi. Pertama, dimensi administrasi, dan kedua, pembangunan. Dan juga kita perlu belajar tentang administrasi pembangunan. Mengapa kita juga perlu belajar administrasi yang di tengah itu kita berkali. Karena memang kita perlu ada satu pengetahuan yang kita pelajari di program S3 ini adalah mengenal, memahami, mengkaji, dan bisa menganalisisnya ya tentang bagaimana kita lebih mendalam tentang administrasi, lebih mendalam tentang pembangunan, dan administrasi pembangunan itu sendiri. Administrasi begitu luas, pada dasarnya manusia yang menentukan bagaimana hubungannya satu dengan yang lain. Ada tujuan, ada proses ya tentu, dan endingnya adalah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses itulah melalui fungsi-fungsi manajemen, dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya, pengendaliannya, evaluasi, dan sebagainya. Itu fungsi manajemen dalam administrasi itu sendiri. Pembangunan sebuah perubahan yang diharapkan tentu perubahannya yang baik, itu disebut pembangunan. Jadi tidak semua perubahan itu pembangunan. Tapi kalau perubahan itu baik dan seperti yang diharapkan, maka itulah sebuah proses yang diharapkan dalam perubahan. Makanya administrasi pembangunan sebuah proses untuk mencapai satu perubahan yang diharapkan. Saya mencoba nanti mempelajari administrasi ini, paling tidak kita memahami terlebih dulu tentang pemahaman bagaimana kondisi kehidupan global. Kemudian bagaimana kita memahami sekarang kita ada gangguan ya? Ada gangguan. Yang maka gagak. Apa? Kayak burung gagak. Kayak burung gagak. Pak Nata di Aris. Terus burung kakak tua 2. Pak Nata. Burung Pak Nata di Tarowo Mono. 2. Ya mungkin itunya moodnya itu yang tidak ditutup ya, jadi ya tolong dimatikan dulu sementara, kecuali kalau ingin bicara dengan saya bisa dibuka gitu ya. Isu-isu pembangunan itu sangat dinamis karena dalam pembangunan itu sendiri sebuah perubahan, dan globalisasi juga merupakan satu kondisi yang berpengaruh dari kehidupan yang bersifat internal, yang dipengaruhi oleh kehidupan eksternal, dan globus itu biasanya juga dalam konteks bagaimana antar negara. Seperti yang sekarang yang sangat mengglobal adalah pandemi COVID-19. Ini juga suatu kondisi kehidupan globus atau global atau mendunia yang dirasakan oleh seluruh negara. Lebih dari 189 negara merasakan bagaimana pandemi COVID sekarang terjadi. Termasuk Indonesia tentu. Oleh karena itu, administrasi yang begitu punya makna yang sangat besar, itu kehidupannya hampir semua kehidupan.
mazhab administrasi itu ada dua. Ya. Pertama adalah Anglo-Saxon. Yang kedua kontinental. Ya. Kontinental dan Anglo-Saxon. Kontinental dan Anglo-Saxon. Administrasi dari mazhab kontinental ini itu kecenderungannya banyak hidup di negara-negara Eropa. Jadi administrasi pembangunan seperti ini lebih pada penekanan bagaimana administrasi pembangunan sebuah proses bagian daripada sistem pemerintahan. Tapi kalau kita bicara Anglo-Saxon, ini justru administrasi pembangunan di sini sebuah pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang begitu sangat luas. Bahkan kalau di Amerika sebagai penganut Anglo-Saxon itu, kalau presidennya namanya sekarang Joe Biden, maka ini administration of Joe Biden. Dulu presidennya Donald Trump, ya administration Donald Trump. Nah kalau di Indonesia, termasuk penganut kontinental, bukan administration, tapi pemerintahan Jokowi, pemerintahan SBY, pemerintahan Bu Mega, dan seterusnya. Ini juga membedakan bagaimana mazhab tentang administration dalam pemerintahan itu sendiri. Seperti itu kira-kira Pak Iwan Santoso. Makasih hadir ya. Nah, bagaimana teori-teori universal pemerintahan, administrasi, dan pembangunan itu sendiri? Berkembang begitu sangat cepat, dan administrasi itu sendiri sangat dinamis, sehingga kita di era pandemi COVID juga menyesuaikan administrasi bagaimana mengatasi permasalahan pandemi COVID kita sekarang ini, agar pembangunannya bisa berjalan dan tidak banyak diganggu oleh pandemi COVID ini. Jadi ada triple helix yang bisa berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap pembangunan gitu. Pertama administration-nya, kedua pandemi COVID-nya, dan bagaimana pembangunan bisa berjalan. Ada yang namanya untuk bisa mempersiapkan bagaimana menjadi sebuah proses menjadi suatu keberlanjutan dan endingnya adalah sebuah output. Maka disinilah sebuah sistem dari administrasi sendiri. Makanya ada yang disebut dengan sistem administrasi. Kalau di Indonesia juga ada yang disebut dengan sistem nasional, sistem NAS, sistem manajemen nasional, ada juga endingnya juga sangat bervariasi tergantung daripada tujuannya. Kita akan bercerita tentang
kesejarahan baru tentang kekuasaan administrasi yang ada di Indonesia ini dalam bentuk wujud regulasi. Jadi kekuasaan administrasi itu dari mulai kekuasaan legislatif, yudikatif maupun kekuasaan eksekutif. Kemudian kita akan melihat dari sisi perspektif kekuasaan dan politik implementasi daripada pemerintahan otonomi daerah. Dan nanti kalau sudah datang kasih tahu ya. Pembagian kekuasaan dalam manajemen, perilaku pembangunan, dan strategi kebijaksanaan pembangunan. Termasuk adanya strategi mobilisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di dalam kehidupan baik di kota maupun di pedesaan juga kita perlu ada strategi pembangunan baik dalam ruang perkotaan maupun pedesaan. Itulah gambaran umum yang mengenalkan secara umum dulu tentang materi yang akan kita pelajari. Saudara sekalian, mudah-mudahan semua bisa mengikuti materi ini melalui Zoom online kita ini. Dan semoga selalu sehat. Karena kita sudah kenal, jadi tidak perlu perkenalan lagi, tapi paling tidak kita sudah bertemu sebelumnya di matrikulasi ya, sudah pernah bertemu. Nah itulah ruang lingkup dan tata urut materi ambisi pembangunan kita. Selanjutnya kita akan memasuki tentang beberapa referensi. Banyak, silakan dalam konteks manajemen pemerintahan dalam ilmu pemerintahan, pembangunan daerah, otonomi daerah, reformasi organisasi, analisis kepemimpinan, analisis pembangunan, pendapat dari pandangan para pakar tentang the new public administration. Ini sudah referensi untuk dikembangkan. Termasuk administrasi lingkungan, dalam pembangunan, itu ada bukunya khusus itu, karangan saya, nanti itu buku wajib yang nanti untuk ujian mid maupun ujian akhir. Baik, kita akan lanjut sekarang berpikir tentang filsafat dan nah, kalau kita bicara filsafat, artinya bahwa memahami administrasi pembangunan dengan berpikir mendalam tentang administrasi, berpikir mendalam tentang pembangunan, dan berpikir mendalam tentang administrasi pembangunan. 3 dimensi, administrasi, pembangunan, administrasi, pembangunan. Dasar berpikir mendalam tentang administrasi, tentang pembangunan, tentang administrasi pembangunan, ini ada landasannya, yaitu dengan falsafah. Landasan berpikir mendalam tadi apa? Landasannya adalah pertama, kita bicara administrasi, maka bicara manusia, bicara proses, bicara rasionalitas, bicara fungsi, manajemen, bicara tentang akhir daripada proses itu sendiri. Pembangunan juga sebuah perubahan yang diharapkan
menjadi lebih baik perubahan-perubahan itu, sehingga harapan perubahan itu tentu ada mata kuliah khusus untuk mendalaminya, disebut dengan manajemen perubahan. Ya kebetulan saya juga beri materinya. Manajemen perubahan itu ya perlu di-manage perubahan itu sendiri supaya bisa menjadi pembangunan. Karena pembangunan itu sebuah perubahan yang diharapkan, sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, dari berpikir mendalam tentang landasannya, falsafah tadi, maka kita akan berbicara tentang teori administrasi pembangunan, dan juga bicara tentang administrasi pembangunan. Termasuk tadi ada isu globalnya yang terpenetrasi dalam administrasi pembangunan bangsa Indonesia. Filsafat dan falsafah itu akan menjadi landasan bagaimana kita belajar tentang teori administrasi yang menjadi bagian pengetahuan sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Dulu memang di awal abad 18 masih banyak mendefinisikan administrasi itu sebagai bagian dari ilmu sosial. Dari kalau kita belajar administrasi ya belajar ilmu sosial saja cukup. Tapi sekarang kita sudah mandiri bicara tentang ilmu administrasi. Memang dalam arti besarnya bagian daripada kehidupan sosial. Demikian kalau kita bicara teori pembangunan, maka pembangunan itu sendiri juga multidimensi. Konteks apakah teknik, apakah itu sosial, hukum, ekonomi, itu adalah pembangunan. Pak Haswan Boris Arah sudah bergabung, terima kasih Pak ya. Ya. Kita lanjut. Kita memang butuh tahu tentang mempelajari teori administrasi. Isu-isu pembangunan yang sesungguhnya juga mencakup dinamika dan fenomena-fenomena sebuah perubahan. Perubahan itu terjadi dalam kehidupan manusia di muka bumi ini penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itulah yang pasti sesungguhnya. Kalau kita bicara ketidakpastian, ya memang itulah pasti ketidakpastian itu. Sebuah perubahan yang penuh dengan ketidakpastian itu perlu di-manage. Sebuah proses yang tiada hentinya, tiada akhirnya, proses dan perubahan dalam arti pembangunan itu sesuai dengan harapan yang lebih baik. Keterkaitannya sangat luas dalam sebuah ketidakpastian perubahan itu. Uncertainty is certainty. Ketidakpastian adalah pasti. Keterkaitannya baik dengan utamanya adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Antara alam dan kita itu begitu bersinergi, karena manusia tanpa alam tidak bisa hidup. Alam ada manusianya di dalam untuk bisa dikelola sumber daya alam dengan baik. Kemudian kita bicara manajemen.
manusia perlu di-manage. Manajemen rumah tangga, manajemen lingkungan, manajemen kantor, manajemen pembangunan, manajemen yang intinya adalah kepemimpinan dengan hubungan. Dikaitkan dengan reformasi birokrasi dan organisasi, maka reformasi akan melahirkan pembaruan. Terhadap apa? Terhadap birokrasi. Terhadap apa? Terhadap organisasi. Jadi kalau gitu reformasi pembaruan terhadap birokrasi maupun terhadap organisasi. Kalau kita bicara tentang reformasi pembaruan dalam konteks birokrasi tidak lepas dengan regulasi, mekanisme kerja, aturan, standar operasional prosedur, ada hidup di dalam sebuah organisasi. Organisasi dalam arti yang besar adalah negara, sampai pada diri kita. Negara, kementerian, terus sampai pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, RT, RW, rumah, terus sampai diri kita. Kalau begitu reformasi, birokrasi, organisasi, organisme itu ada dalam diri kita, iya. Kalau gitu tubuh kita sebagai sebuah organisasi, iya. Makanya disebut dengan organisme. Organisasi itu kan ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada otak, ada badan, ada ini organisasi. Jadi kalau kita organisasi, rumah tangga kita juga organisasi, lingkungan kita juga organisasi, kantor kita organisasi, negara kita organisasi. Organisasi hidup ada dalam lingkungan dimanapun organisasi itu berada. Kalau negara, lingkungannya juga antar negara, dan seterusnya. Maka nilai-nilai universal terhadap globalisasi itu mau tidak mau, suka tidak suka juga akan berpenetrasi terhadap satu negara, dari negara satu dengan negara yang lain. Sekarang begitu sangat kuatnya pengaruh budaya misalnya, sehingga beberapa negara lain masyarakatnya itu belajar tentang budaya, baik budaya tentang negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan pernah kita lihat itu di TV itu ada orang asing jadi dalang, wayang. Ada orang asing, bukan warga negara Indonesia, jadi sinden. Bahkan bahasa Jawanya lebih apa? Tata kramanya itu lebih bagus dibanding dengan orang kita. Ada itu, walaupun tidak banyak. Jadi, orang banyak mau belajar tentang budaya itu secara langsung sebenarnya mereka sudah belajar tentang penetrasi budaya lokal sudah dipengaruhi oleh universal tadi. Ada aturan konstitusi juga perlu dihormati, dihargai. Ya, tentu hukum, aturan ini harus memiliki azas keadilan, azas pemanfaatan, azas kegunaan, asas manfaat tadi. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, itu juga keterkaitan yang begitu erat dengan administrasi pembangunan. Bagaimana sosial dalam konteks masyarakat agar lebih sejahtera, rasa aman. Dan sekarang kita sedang menghadapi isu aktual tentang COVID-19 dan sementara negara kita menuju menjadi negara maju di tahun 2045.
Dan sisi lain adalah resesi ekonomi dunia yang sekarang sedang terjadi. Resesi kehidupan ekonomi dunia ini ternyata juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Berbagai hal bisa kita lihat adanya suatu pandangan bagaimana ekonomi dunia global ini begitu sangat tertekan oleh pengaruh pandemi COVID, tapi sisi lain untuk tingkat industri, home industri. Suaranya tidak dengeran atau karena dari tempat saya? Oh, mohon maaf. Saya mohon juga pendapat dari yang lain. Apakah bisa mendengar suara saya yang lainnya? Sangat jelas, Prof. Clear, Prof. Clear, jelas, Prof. Clear, jelas. Oh, jelas. ya, mohon maaf. Pak Muhammad Arif dengar, Pak? Sangat jelas, Prof. Pak Arif? Sangat Arif jelas, Prof. Adil? Siap, Dengar Prof. ya, Pak ya? Sangat jelas, Kurang Prof. jelas, mungkin perangkat ya tadi ada ya sekarang stop share-nya ya ada. Enggak apa-apa, nanti bisa masuk lagi kalau mungkin kena sinyal setempat saya kira ya. Jadi ada teman yang tadi tampaknya sedikit terganggu, nanti mudah-mudahan bisa masuk lagi. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau menanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Belum, Prof. Belum ya? Pak Oberlian Sinaga mau bertanya, Pak? Atau Pak Aloysius Korbi? Belum, Prof. Baik. Belum, Prof. Baik. Kita lanjut dulu. Kita sebentar lagi selesai. Ya. Ini peserta kita sudah 24 orang. Sudah masuk. Terima kasih. Ini kok banyak ya, 24. Terdaftarnya 19, tapi ini masuknya 24. Harusnya 31, Prof. Oh, malah 31. Oh ya. Prof. Ini angkatan berapa? Angkatan 8, Prof. 8A, 8B? Enggak 8 ya? enggak pakai B. 8 aja. Nah, Angkatan baik. B, Prof. Cilandak, Prof. Jakarta. Ampera, Prof. Cilandak ya? Ampera ya. Tapi yang di Cilandak enggak ada ya? Enggak ada, Prof. Ya, semuanya pakai Zoom ya? Siap, Prof. Ya, baik. Baik. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ibu Afi ya. Bagaimana kita bisa melihat isu strategis global ini dalam konteks teori administrasi dan model strategi perilaku individu dalam pembangunan. Isu-isu strategis global yang begitu sangat cepat dan bahkan bersamaan, walaupun bersamaan pelaksanaannya beda waktu, karena mungkin bisa terjadi di belahan dunia lain seperti Amerika, Eropa, atau Asia Tengah. Dengan kita, jangankan itu, Indonesia saja, Timur, Tengah, Barat udah berbeda gitu kira-kira. Apalagi dengan negara lain gitu. Itu sangat kuat pengaruhnya. Misalnya saja terkait dengan isu-isu di Myanmar sekarang, ya. Isu di Amerika,
isu di Kanada, isu di India, banyak negara lain. Isu-isu yang bersifat strategi global ini memang dalam konteks geopolitik dan geostrategi kita pelajarinya secara khusus. Tapi dalam administrasi pembangunan kita ingin melihat seberapa besar pengaruh-pengaruh isu strategis tadi terhadap negara kita dalam konteks teori administrasi, maka faktor eksternal itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena faktor eksternal itu dalam lingkungan sangat kuat karena negara kita tidak hidup sendiri. Dalam konteks misalnya suatu saat setiap negara tidak lagi menggunakan mobilnya dengan bahan bakar, tetapi dengan listrik, aki, dan sebagainya, maka juga berpengaruh terhadap mekanisme kerja dalam konteks efektivitas dan efisiensi. Maka sebuah proses kerjasama dua orang manusia lebih yang didasarkan kepada rasionalitas tertentu untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan, rasionalitas tadi sangat tergantung pada kemampuan daripada manusia-manusianya tadi di dalam administrasi sebuah proses. Dan itu berpengaruh proses ini terhadap model strategi perilaku. Model strategi perilaku individu itu dilatar belakangi oleh pengalaman, pendidikan, keterampilan, latar belakang. Itu memiliki penetrasi kuat di dalam pembangunan. Di Indonesia, tentu kita harus menghormati perbedaan-perbedaannya. Orang Papua, orang Aceh, orang Bali, orang Jawa, orang dari Nias, Tapanuli Utara, dan provinsi-provinsi lain termasuk Kalimantan, Sulawesi. Di dalamnya suku-suku ini begitu banyak. Dan itu punya strategi perilaku yang berbeda dari setiap individu. Maka pembangunan yang berstandar nasional dalam konteks lingkungan, maka standar tadi harus dibuat kesesuaiannya dengan lingkungan setempat. Itulah administrasi pembangunan. Kalau begitu administrasi pembangunan sebuah proses yang memperhatikan faktor-faktor internal lingkungan di mana organisasi itu berada atau wilayah atau daerah itu berada. Sama seperti kita melihat faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan kota. Tidak lepas dengan kabupaten yang berbatasan dengan kota itu. Terkait dengan planologi, kawasan konservasi, itu sangat berpengaruh. Karena di dalam konteks konservasi misalnya, maka harus dijaga tentang kelestarian sistem administrasi kota itu sendiri. Kalau tidak, banjir. Kota Bandung mudah banjir. Gunung-gunungnya sudah mulai gundul. Garut yang tidak pernah banjir sebelumnya, tahun-tahun kemarin banjir.
masuk ke kota Garut, sungai yang tadinya tidak ada bangunan di pinggir bibir sungai, sekarang penuh dengan bangunan, maka sungai termasuk semakin sempit. Begitu air besar bah dari atas yang karena memang tidak bisa ditahan oleh pepohonan yang sudah ditebang dan rusak kawasan konservasinya, maka terjadilah banjir dan seterusnya. Ini adalah akibat, sebab akibat. Ini juga proses administrasi pembangunan. Jadi proses administrasi pembangunan terkait dengan tata ruang, iya. Dengan kawasan konservasi, iya. Dengan planologi, iya. Dan dengan ekologi tentu. Itulah pentingnya memahami ekologi pemerintahan dalam globalisasi dan pembangunan. Ekologi administrasi ada, ekologi pemerintahan juga ada. Untuk bisa proses administrasi itu berjalan, maka kita butuh seni tentang kepemimpinan, bagaimana menjalankannya, proses administrasi tadi dalam pembangunan. Ya memang setiap pemimpin manusia yang ada di dalamnya punya kelebihan-kelebihan, tapi jangan lupa ada kekurangannya. Pemimpin tetap harus belajar dengan dukungan staf yang besar, pemimpin akan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Staf tanpa pimpinan juga buta, bisa. Jadi pimpinan dengan staf dalam proses administrasi memiliki ketergantungan. Pimpinan harus memiliki staf dengan baik, staf harus memiliki pimpinan. Bagaimana kita menyajikan suatu analisis fungsi administrasi agar bisa dijalankan di dalam pembangunan itu sendiri? Kita bisa mengevaluasi faktor kesejarahan, faktor masa lalu, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk bisa dilakukan pembedahan terhadap permasalahan sebelumnya, kena mungkin menjadi kendala, atau di sisi lain ada dimensi tertentu justru sebuah proses yang bisa mengakselerasi administrasi pembangunan berjalan sesuai dengan harapannya. Maka perspektif organisasi itu dibutuhkan untuk menciptakan model dalam sebuah perubahan. Nah, bagi S3, peserta program S3 membutuhkan dalam penulisan karya ilmiahnya yang disebut dengan disertasi adanya model. Makanya dalam rumusan masalah, perbedaannya dengan yang ada di magister, magister mungkin memperkuat teori dari teori yang sudah, atau menggunakan teori yang sudah, hasil penelitian terdahulu. Tapi kalau program S3 harus menciptakan, harus melahirkan teori baru, bahkan dalil, dan melahirkan sebuah model dalam konteks perubahan administrasi, dalam konteks pembangunan, dalam proses birokrasi.
dalam proses ekonomi, dalam proses lingkungan, dalam cakupan pemerintahan yang sangat luas tadi, maka setiap peserta S3 ini wajib pada saat membuat disertasi harus menciptakan temuan atau menciptakan model. Dan bagaimana membuat model, kita pelajari model teori-teori modelnya. Dari visuanalisis itulah nanti kita akan melahirkan sebuah model. Ada orang menggunakan teori model dari namanya sendiri, dikasih nama gitu. Ada juga perpaduan dari temuannya itu tadi. Misalnya Aloysius Gorbay. Gorbay itu Siap, Prof. nanti teori model Gorbay. Gorby. Siap. Kalau menggunakan teori model Gorby, itu apa? Gorby itu Siap, Prof. nanti Anda bisa menjelaskan yang dimaksud dengan Gorby adalah G-nya adalah governance, pemerintahan. Siap, Prof. O-nya adalah organization. R-nya adalah relation. Siap. B-nya adalah base. Y-nya apa? Y-nya bisa ya keberlanjutan apa kontinuitas Siap, Prof. sebuah hal yang harus dijadikan sebuah model yang model Gorby. Jadi kalau begitu Gorby itu adalah organisasi pemerintahan yang mempunyai hubungan baik atau B-nya base. Jadi hubungan baik dengan organisasi pemerintahan. Kalau begitu harus menciptakan sebuah administrasi pembangunan model Gorby namanya. Gitu. Bisa hak Anda untuk membuat itu. Oke. Kita lihat sekarang terakhir dalam perspektif. Organisasi menciptakan model tadi dengan tetap mempertimbangkan adanya lingkungan strategi dan global serta nasional tentu. Ya. Saya kira demikian. Silakan kalau ada yang mau menanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jam saya di sini jam 2.05 ya? Setengah 3 kurang. Udah 1 jam lebih kita ini. Jangan sampai kita terganggu dengan waktu berikutnya. Masih ada kuliah lagi? Masih, Prof. Masih, Prof. Masih, Prof. Masih. Ya, berarti kuliah apa nanti? Sore? Jam 15 barangkali ya. Baik, kuliah Ya, Prof. saya cukup sampai sekian dan jaga kesehatan ya. Ini saya lihat teman-teman banyak sekali yang sudah bergabung dan ada Pak Sinaga, Obeliana, Bu Evi, Bu Afi, Siap, Prof. Bu Margareta, lihat
Siap, Prof. Bu Dewi, Siap, Prof. Pak Arif, Pak Rahmayati, Ibu Ai Rahmayati, Pak Nata Negara, Siap, Prof. Salam sehat, Prof. Pak Tuan Boris, oh, Pak Nofli. Siap. Pak Nofli ini dari mana ini? Ada posisi di mana sekarang? Di Bali, Prof. Bali, ini barusan orang Bali ada di sini Pak Gede ini, baru Iya, Pak konsultasi Gede. disertasi. NTB. Iya orang Gede, orang Lombok, tapi NTB, tugasnya di Lombok. Prof. Di NTB deh ya. Iya. Baru NTB, keluar NTB. dari rumah ini. Pak Hasan Boris, Pak Obelian Sinaga, ya, Pak Edi, ya, ya, Prof. ya, tentu yang lain Dewi, Bu Evi, Siap, Prof. Bu Selvi, ya, Pak Fajar, Ya, Prof. Pak Ali, ya, dan seterusnya Pak Iwan Santoso ya, Pak Abdul Rahman, Pak Ibu Isti juga ada nih ya, Pak Aji, Erlangga, Pak Nopli. Saya kira demikian, mohon maaf kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, sehat selalu dan semangat. Foto dulu, Sehat, Prof. terima kasih. Salam sehat, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Sehat, Sehat, Prof. Prof. Sehat. Sehat, Prof. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 warahmatullahi wabarakatuh.